Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Laulas salam ma siwas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahil bari'in nasam. Khaliqil lawhi wal qalam. Nahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. ونشكره على ما أسدى وأنعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat yang tak terbatas, sehingga apabila batang-batang pohon kita jadikan penanya, dan air di seluruh samudra kita jadikan tintanya, dan daun-daun kita jadikan kertasnya, maka tidak mungkin bagi kita untuk menghitung dan menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat bergandengkan salam, tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa dunia dari zaman yang penuh kerusakan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ada sebuah kalimat yang berbunyi, unzur ma qala wala tansa man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lupa siapa yang mengatakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raihan Bakri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah materi tentang spiritualitas insan sebagai fondasi dalam membangun keharmonisan dan kebahagiaan. Dewan juri yang saya hormati dan sahabat Kimsi seperjuangan yang saya banggakan. Spiritualitas merupakan sebuah kata yang memiliki makna yang begitu luas. Tetapi kita tidak bisa memaknai spiritualitas hanya sebatas ritual ataupun dogma agama belaka. Tetapi spiritualitas merupakan sebuah arti kenapa kita sebagai manusia diciptakan untuk hidup di muka bumi Allah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sebagai umat muslim memiliki ibadah yang wajib, yaitu sholat. Sholat diambil dari kata wasala, yang artinya terikat secara erat. Maka ketika kita melaksanakan sholat tersebut dengan baik dan benar, maka spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan batin dan juga jasmani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terikat dengan begitu eratnya. Sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di dalam urusan-urusan duniawi kita akan merasakan ketenangan dan juga kebahagiaan dalam melaksanakannya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah berkata, orang-orang yang beriman itu hati mereka akan tenang dengan mengingat Allah. Dan bukankah hanya dengan mengingat Allah hati mereka akan merasa tenang? Maka ketika kita menjalin sebuah hubungan spiritualitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita, pikiran kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap urusan-urusan duniawi yang kita laksanakan akan senantiasa diliputi dan diselimuti dengan rasa harmonis dan juga rasa kebahagiaan. Tentunya ada sebuah kisah tentang seorang nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, yang diceritakan bahwasanya beliau putus asa dalam membawa umat beliau ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya beliau pun memutuskan untuk pergi dari kaumnya. Dan Allah pun memberikan beliau peringatan ketika di lautan kapal beliau dan umatnya hampir tenggelam, sehingga mereka mengundi nama untuk keluar dari kapal tersebut dan loncat ke dalam lautan. 3 kali nama Nabi Yunus keluar dari undian tersebut. Akhirnya Nabi Yunus pun sadar bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun loncat ke dalam lautan dan Allah memberikan perintah kepada seekor paus untuk menelan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun duduk di dalam perut paus tersebut dan berzikir
memperkuat tali spiritualitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau merasa tenang di dalam perut paus tersebut. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus di suatu pulau. Dapat kita lihat Nabi Yunus alaihi salam mempererat rasa percayanya kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pastinya telah Allah rencanakan untuk dirinya. Maka dia merasa tenang, dia merasa bahagia ketika Allah memberikan dia peringatan dan mengembalikan dia muka bumi Allah. Salah satu elemen penting dalam spiritualitas adalah kesadaran diri, bahwasannya ada kekuatan yang lebih kuat dari diri kita. Dan dengan menyadari hal tersebut, maka kita sebagai hamba akan dapat merasakan rasa bahagia dan juga rasa ketenangan, karena kita berada dalam naungan Ia yang maha besar lagi maha kuat. Namun perjuangan spiritualitas di akhir zaman ini tentunya tidak mudah, karena sudah banyak sekali tantangan-tantangan, fitnah-fitnah yang tersebar bagi umat-umat Islam di dunia. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tentunya dengan menanamkan komitmen yang kuat di dalam hati kita, bahwasannya kita adalah seorang hamba yang lemah dan tak berdaya kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan dan juga persoalan yang akan kita hadapi di dunia ini. Sahabat Kimsi yang saya banggakan, mari kita renungkan kembali makna dari kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi kebahagiaan terletak pada rasa syukur kita atas apa yang telah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersyukur, maka rasa harmonis dan bahagia itu akan datang ke dalam diri kita. Tentunya kita sebagai umat muslim harus tahu dan harus senantiasa ingat bahwasannya Allah lah yang memberikan kita umur, Allah lah yang memberikan kita kesehatan. Sampai di detik ini kita masih bisa hidup di atas muka bumi ini, bernafas dengan oksigen yang Allah berikan, melihat dengan cahaya yang Allah berikan. Maka dengan rasa syukur itu, kebahagiaan akan senantiasa datang ke dalam diri kita. Sebagai penutup, saya mengajak teman-teman sekalian dan juga diri saya sendiri untuk memperdalam lagi perjalanan spiritualitas kita. Karena dengan memperdalam ikatan erat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan dan seluruh kebahagiaan akan datang kepada kita. Mengutip sebuah kalimat yang dulu saya dapat di pondok modern, inna husna alaqatika billahi min akbari awamili najahika. Sesungguhnya salah satu faktor terbesar dari kesuksesanmu adalah hubungan baikmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menanamkan kalimat ini di dalam diri kita, maka kita yakin bahwasanya ketika hubungan kita baik dengan Allah, maka seluruh kesuksesan dan kebahagiaan itu akan datang ke dalam diri kita. Hadirin yang saya hormati, sahabat Kimsi seperjuangan yang saya banggakan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kesalahan datang dari diri saya sendiri. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.